Shalom adik-adik, gimana kabarnya sore hari ini? Pasti semuanya dengan keadaan sehat. Karena itu saat ini biarlah kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya tapi kita mau berdoa dulu sama Tuhan. Sebelum doa, biarlah kita mau lipat tangan kita tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, di sore hari ini kami mengucap syukur buat berkat-Mu yang sudah Engkau berikan dalam hidup kami. Dan saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau urapi hati, pikiran kami, supaya firman-Mu bisa tertanam dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, dan saat ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, adik-adik masih ingat enggak ceritanya Kak Wiwit yang Tuhan Yesus melakukan mujizat pertama kali di kota mana? Di kota Kana. Iya benar, di kota Kana. Dan mujizatnya itu apa adik-adik? Ada yang tahu? Mujizatnya yaitu air menjadi anggur. Nah, Tuhan Yesus melakukan mujizat bukan berhenti di situ saja, tapi masih banyak sekali mujizatnya Tuhan Yesus. Saat ini kakak mau bercerita lagi tentang mujizatnya Tuhan Yesus juga, yaitu orang lumpuh yang disembuhkan. Nah, adik-adik, siapa yang di antara adik-adik yang pernah sakit? Ayo, siapa yang pernah sakit? Nah, semuanya pasti pernah sakit. Kalau ada adik sakit, pasti mama dan papa akan mengajak adik-adik ke sebuah tempat. Di situ di mana adik-adik akan bertemu seseorang yang berbaju putih dan memakai alat seperti selang yang ada di telinga, digantungkan di leher. Dan adik-adik pasti diperiksa, yaitu yang sakit itu mana? Pasti ditanya di situ. Seperti ada yang tahu? Ada yang tahu? Dia juga memberikan resep obat kepada kita supaya kita mendapatkan kesembuhan. Tahukah adik-adik siapakah dia? Ya betul, dia adalah seorang dokter. Seorang dokter. Pasti adik-adik pernah pergi ke dokter, dan dokter akan memberi kita obat supaya kita sembuh, supaya kita segera sehat kembali. Nah, ketika Tuhan Yesus hidup, belum ada dokter seperti sekarang ya. Kalau kita sakit, kita pergi ke dokter. Kalau dulu belum ada. Kalau sakitnya sudah parah, siapa yang berkuasa menyembuhkan penyakit itu? Hanya Tuhan Yesus. Hanya dialah yang mempunyai kuasa menyembuhkan orang sakit, karena Tuhan Yesus adalah anak Allah. Nah, di sini dengarkan kakak bercerita ya. Pada suatu hari Yesus berjalan ke sebuah kolam. Adik-adik tahu enggak kolam? Kayak adik-adik kalau waktu liburan ke sebuah kolam diajak papa mama ke renang. Nah, seperti itu, kolamnya luas sekali. Nah, namanya kolam itu adalah kolam apa? Siapa yang tahu? Kolam Bethesda.
Di tempat itu banyak sekali orang sakit. Yesus datang berkunjung ke tempat itu dan melihat banyak orang dengan berbagai penyakit. Nah, Yesus tiba di dekat seorang bapak tua yang sedang berbaring. Adik-adik, kasihan ya, orang itu kakinya lemes sehingga dia tidak dapat berjalan, cuma berbaring saja. Orang itu namanya orang apa kalau orang kakinya lemes itu, adik-adik? Siapa yang tahu? Pasti orang itu sakitnya yaitu lumpuh. Orang lumpuh itu nggak bisa berjalan. Orang itu sakit sudah lama sekali, sudah 30, tapi hanya berbaring di tempat tidur. Nah, kita bisa membayangkan ya gimana, sangat sedih sekali ya, kasihan orang itu. Nah, adik-adik, tanpa kaki hidup Bapak itu sangat sulit. Orang lumpuh itu tidak pernah dapat pergi kemana-mana karena tidak ada yang membawanya. Yesus satu-satunya orang yang berkuasa membuat orang itu dapat berjalan. Apakah Yesus mau melakukan hal itu? Nah, adik-adik, Yesus memandang orang lumpuh yang sedang berbaring itu. Lalu Yesus berkata, "Maukah kamu sembuh?" Terus orang lumpuh itu tadi gimana, adik-adik? Orang lumpuh itu tadi terkejut. Terkejutnya bukan main ya. Dan melihat Yesus dengan heran. Siapa dia ya? Kok menawari aku? Maukah kamu sembuh? Dia itu heran. Ada seseorang kok langsung menawarkan dia itu, maukah dia sembuh? Nah, tentu saja dia mau. Orang tua itu tadi mau sembuh, dia kepingin sembuh, tetapi tidak ada yang menolongnya masuk ya ke kolam itu. Ketika malaikat menggoncangkan air kolam itu, si lumpuh tidak tahu bahwa Tuhan Yesus berkuasa menyembuhkan. Lalu Yesus berkata, "Angkat tempat tidurmu dan berjalanlah." Si lumpuh kakinya lemah karena sudah lama ia lumpuh, tidak dapat berjalan. Tahu-tahu orang lumpuh itu bangun, berdiri, dan berjalan, adik-adik, seperti perintah Tuhan Yesus. Itu disebut mujizat. Nah, adik-adik, sangat luar biasa ya mujizatnya Tuhan Yesus. Orang lumpuh itu loh cuma disuruh bangunlah, angkatlah tilammu. Tuhan cuma berkata seperti itu saja, sudah bisa bangun orang itu dan berjalan. Nah, gimana adik-adik? Luar biasa ya Tuhan Yesusnya, sangat hebat. Adik-adik, ingatlah saat adik-adik sakit, siapa yang berkuasa menyembuhkan? Tuhan Yesus. Karena itu, kalau adik-adik sakit, jangan lupa berdoa kepada Tuhan. Pasti Tuhan mendengar dan menolong. Kalau adik-adik mau minum obat juga berdoa. Jangan lupa berdoa supaya Tuhan berkati sehingga adik-adik sehat kembali. Adik-adik harus percaya hanya Tuhan Yesus yang berkuasa menyembuhkan. Berdoalah selalu dalam nama Tuhan Yesus. Dalam suka, dalam duka, kita juga tetap berdoa. Nah, di sini kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Masih ingat enggak firman-Nya tentang apa? Iya, orang lumpuh disembuhkan.
menyembuhkan. Mujizat Tuhan lagi ya di sini ya adik-adik ya. Orang lumpuh bisa sembuh. Nah, di sini demikian firman Tuhan dari kakak. Barangkali temannya adik-adik ada yang sakit, biarlah kita saat ini mau berdoa sama Tuhan. Kita mau tutup mata, kita akhiri firman saat ini, dan kita juga mau mendoakan teman-teman kita yang sakit. Ayo semuanya lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu di sore hari ini. Kami tahu Engkau sangat luar biasa, bisa menyembuhkan segala penyakit. Dan saat ini kami berdoa buat teman kami yang sakit, biarlah Engkau sembuhkan, supaya teman kami bisa kembali beraktivitas dan merasakan sehat kembali. Dan kami juga berdoa buat keluarga kami, papa, mama, juga yang lainnya dalam keluarga kami. Biarlah Engkau berikan kesembuhan, Engkau berikan kesehatan yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur atas firman-Mu di sore hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya.